juga yang pasti menarik, topik mengenai gerak dan air, ya, gerak dan air, ya. Apa itu gerak dan air, terus bagaimana itu hubungannya dengan diri kita, dan bagaimana itu hubungannya dengan kesehatan kita. Mari kita simak penuturan atau paparan dari narasumber kita, Dr. Syafiq. Silakan, Dr. Syafiq. Ya. Selamat siang para peserta seminar. Hari ini kita bicara air, merupakan topik yang paling berat di dalam kehidupan kita, karena orang menyepelekan air. Di dalam slide ini dilihat air dan hidup, jadi tanpa air tidak ada kehidupan. Hidup adalah keseimbangan, tanpa hidup, tanpa keseimbangan tidak hidup. Dan air tadi tergantung kepada gerak tubuh. Jadi air, hidup, keseimbangan, dan gerak tubuh merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Gitu ya, topiknya cukup besar ini. Oke, kalau kita berbicara air, berarti kita bicara dengan elektrolisa, elektrolit dalam tubuh kita. Kita akan berbicara dengan pH dan sistem penahan buffer. Kita akan berbicara dengan reaksi kimia yang ada dalam tubuh. Tanpa air tidak ada reaksi kimia. Air juga akan berbicara tentang enzim, sebab enzim itu berkaitan dengan reaksi kimia. Tanpa enzim tidak ada reaksi kimia. Enzim juga dibantu oleh koenzim dan kofaktor. Air juga kita kenal adanya siklus air dan siklus energi. Dan bagaimana hubungan air, makanan, dan energi. Air juga merupakan komposisi yang paling utama dalam cairan tubuh. Dan dalam cairan tubuh, air 80%-nya berupa darah. Dan dari 80% darah, 80%-nya adalah darah kotor. Dan dari 80% darah kotor, 80%-nya berada di tulang belakang. Kemudian air juga ada darah bersih, darah kotor. Darah kotor ini 80%, darah bersih 20%. Berarti kalau darah kotor terlalu terganggu, maka darah bersihnya ikut terganggu, yaitu blood pressure dan blood volume. Kemudian kalau kita berbicara air, berarti kita berbicara aliran dan sirkulasi. Kalau kita berbicara sirkulasi dan aliran, berarti kita berbicara dengan pembuluh-pembuluh aliran dan otot. Dan kalau kita berbicara otot, berarti kita juga berbicara elektrolit. Demikianlah masalahnya air begitu banyaknya, sehingga satu persatu kita mau bahas. Oke, materi di dunia ini ada dua. Ada materi murni, ada campuran. Ya. Yang murni bisa berupa senyawa, bisa berupa unsur. Sedangkan campuran bisa campuran yang homogen, bisa yang heterogen. Dapat dibagi tadi sama ya, ada yang homogen dan heterogen. Sama ya, materi ada campuran, ada yang murni. Nah, senyawa itu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik ini terdiri atas senyawa rantai terbuka dan rantai siklis. Yang rantai terbuka itu merupakan senyawa-senyawa dengan rantai yang lurus, kalau dan rantai yang bercabang-cabang, sedangkan yang siklik ada yang heterosiklik, ada yang homosiklik. Yang homosiklik bisa berupa alisiklik maupun aromatik, senyawa aromatik. Oke, sama. Nah, kita ketahui bahwa air juga membentuk elektrolit. Elektrolit membawa energi, mengkonduksikan energi, mengatur keseimbangan cairan, mentransport zat-zat yang diperlukan oleh sel, menyokong fungsi. Aku mau pesan makanan. Otot, fungsi mental, membantu mengubah kalori menjadi energi, mengatur pH, dan lebih banyak lagi
hal-hal yang difungsikan oleh elektrolit. Apa itu elektrolit? Adalah unsur yang dengan air dia akan berubah menjadi bermuatan elektrik. Yang sangat penting di dalam fungsi otot dan fungsi saraf. Ya, sehingga elektrolit akan mempercepat proses reaksi kimia. Dia mampu sebagai kofaktor maupun sebagai koenzim. Ya. Misalnya natrium, kalium, kalsium, magnesium. Oke. Elektrolit tadi sangat penting sebagai zat gizi untuk fungsi-fungsi misalnya kontraksi otot, untuk meregulasi detak jantung, untuk mengontrol suhu tubuh, untuk mengontrol kerja kandung kemih, untuk memproduksi energi, dan juga untuk memperkuat fungsi-fungsi saraf. Jadi hebatnya fungsi elektrolit. Jadi oleh karena itu keseimbangan cairan dan elektrolit adalah topik yang paling penting dalam kehidupan untuk mendapatkan keseimbangan homeostasis maupun homeodinamik. Ini unsur-unsur yang ada di dalam tubuh dengan prosentasenya ya, ada kalium, ada sulfur, ada natrium, ada klorida, ada magnesium dan lain sebagainya. Tapi secara penting, secara pokoknya adalah ini. Ya. Ini unsur-unsur yang sesuai dengan kedokteran timur. Jadi ada unsur api, unsur air, unsur api, unsur kayu, unsur metal dan unsur tanah. Dan kerjanya di organ-organ apa kita lihat di sini. Dan ini merupakan jam-jam kerja dari organ-organ yang ada di tubuh itu. Jadi elektrolit ada natrium, ada kalium, ada klorida, ada kalsium, ada magnesium. Nah inilah 1% merupakan karbohidrat, 6% mineral, dan 16% lemak. Dan elektrolitnya berupa proteinnya adalah 16%, airnya 62%. Ada kalium, ada sulfur, ada natrium, ada klorida, ada magnesium. Di sini ada oksigen, ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, ada kalsium, dan ada fosfor dengan masing-masing prosentasenya. Nah, air adalah komponen utama di dalam sel yang seringkali dikaitkan dengan ruang hampa yang ada di organisme yang hidup. Dia merupakan unsur molekul yang bipolar dan juga mempunyai kemampuan elektrik yang tinggi, yang konstan. Juga sangat reaktif dengan berbagai sifat-sifat yang aneh. Kemudian juga berbeda secara fisik maupun secara kimiawi dibanding dengan cairan-cairan yang lain. Air dengan kemampuan mengalami ionisasi ini membentuk H-ion dan OH-. Sangat penting dalam untuk menentukan struktur dan sifat-sifat biologis dari protein, dari asam nukleat, DNA, RNA, dari lipid, dari komponen-komponen sel lainnya. Jadi water sangat-sangat penting. Mengapa air sangat penting di dalam ilmu biokimia? Karena 70% dari air berada di permukaan bumi, ya, 20%-nya daratan, 70%-nya adalah air. Substansi ini memungkinkan kehidupan di dalam dunia. Dia merupakan pelarut dan substrat untuk berbagai macam reaksi sel yang ada di dalam tubuh. Dia mentransport zat-zat kimiawi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia membantu mempertahankan suhu tubuh tetap konstan. Sel-sel komponen protein, molekul-molekul seperti protein, polisaharid, asam nukleat, membran-membran, semuanya bentuk atau tubuhnya tergantung pada responnya terhadap air. Jadi dengan demikian Anda lihat bahwa air sangat merupakan solvent yang paling utama, paling kuat. Dia sebagai berpartisipasi setiap ada reaksi kimia. Air mempunyai suhu yang spesifik, yang tinggi, yang dapat memoderasikan suhu pada tubuh-tubuh yang lain sehingga dapat diserap dan dilepaskan sangat lambat
untuk meminimalisasikan fluktuasi perubahan suhu yang ada di dalam tubuh. Jadi panas diserap, kemudian ikatan hidrogen dilepaskan. Panas dilepaskan, kemudian ion hidrogen diikat. Dia memerlukan sebanyak suhu untuk perubahan menjadi gas. Jadi air bisa menjadi gas. Sehingga terjadi penguapan, terjadi juga pembekuan. Dan air adalah sebagai lubrikan, sebagai pelumas. Distribusi air dalam tubuh. Ya, ada extracellular fluid, ada intracellular fluid. Anda lihat di dalam intracellular lebih banyak daripada yang extracellular. Nah, kita ketahui bahwa yang extracellular berada di dalam pembuluh darah atau intravaskuler. Dia berupa plasma, baik dalam arteri dan dia vena maupun kapiler-kapiler darah. Dan dia juga merupakan cairan interstisial yang diantara membran sel dengan sel yang lain, dan juga transseluler adalah air yang mengisi ruang-ruang jantung, ruang pleura, ruang sinovia, dan ruang-ruang peritoneum yang ada dalam tubuh. Sedangkan intracellular fluid itu merupakan banyak mengandung unsur kalium, ya. Ini sangat esensial untuk fungsi sel-sel normal. Juga merupakan medium yang baik agar terjadi proses metabolisme. Inilah distribusi air dan fungsi-fungsinya. Anda lihat di sini 40% adalah zat padat, 60% adalah cairan. Dari cairan tadi 2/3-nya berada di dalam sel, 1/3-nya ada di luar sel. Dari 1/3 yang berada di luar sel, 75% ada cairan interstisial, 25% ada dalam plasma darah. Ya. Anda lihat di sini, massa tubuh total pada wanita 40% adalah padat, 55% cairan. Pada laki-laki 40% padat, 60% cairan. Semuanya berada di ekstra dan intracellular fluid. Anda lihat di sini plasma ada unsur natrium yang paling banyak dan kalium, klorida, bikarbonat, dan protein. Ini kapiler-kapiler yang ada di antaranya, kemudian di dalam interstisial terdapat natrium dan kalium serta bikarbonat dan klorida. Sedangkan di dalam sel terdapat di sini ada kalium, ada natrium, tapi ada juga protein dan bikarbonat dan klorida. Jadi 1/3 air di dalam tubuh, 2/3 air di dalam tubuh berada di dalam intraseluler. Ini ekstraseluler. Air bersifat polaritas, jadi mempunyai dua kutub. Anda lihat di sini, ini ada oksigen, ini hidrogen, bermuatan positif, oksigen bermuatan negatif. Jadi Anda lihat di sini, bipolar, negatif, positif, negatif, positif. Anda lihat di sini, ya, oksigen, hidrogen. Nah, ini sudutnya 104,5 derajat. Dengan bentuk semacam ini, maka air akan bisa membentuk klaster. Klasternya ada makro, ada mikro klaster yang bisa menyelimuti semua sel-sel yang akan masuk dalam tubuh, semua zat-zat yang akan masuk dalam tubuh. Molekul air yang bersifat bipolar tadi, ya, Anda lihat di sini sama, ya, ini oksigennya, ini adalah ion H-nya, sehingga dengan demikian Anda lihat ini membentuk klaster, ya. Ini ikatan positif dengan negatif, jadi H dengan O, ini H dengan O, sehingga membentuk suatu keranjang air. Namanya mikrokluster dan makrokluster. Ini, ya, Anda lihat sudutnya 104,5 tadi. Ini sebagian bermuatan, sebagian ini sangat negatif. Ini merupakan, ya, bipolar. Anda lihat di sini, sifat perbedaan elektronegatifnya adalah 3,5 dikurangi 2,1 sama dengan 1,4. Sehingga dia bisa memberikan kekuatan di dalam ikatan polaritas yang ditunjukkan pada arah
panah. Apa pentingnya air secara biomedis? Perubahan-perubahan yang ada dalam membran sel, membran organel dapat mempengaruhi keseimbangan air dan bisa mempengaruhi aliran ion-ion yang ada di luar maupun di dalam sel sehingga terjadi influx maupun efflux. Sehingga dengan demikian sangat penting di dalam perubahan yang ada di dalam sel. Kekurangan secara spesifik adanya gangguan membran-membran tertentu akan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Fungsi seluler yang normal tergantung kepada kemampuan membran yang normal. Jadi kalau membrannya normal, maka keseimbangan cairan di luar maupun di dalam sel akan terstabilisasikan. Oke. Secara medis atau secara biologis, pentingnya air adalah air sangat merupakan unsur yang penting dalam semua kehidupan. Air juga berada di setiap sel sehingga merupakan medium dari sel yang dimana setiap perubahan terjadi, peristiwa-peristiwa sel bisa terjadi karena adanya air. Air memerlukan enzim. Kerja enzim ini sangat dipengaruhi untuk mempengaruhi transport dari saluran-larutan di dalam tubuh. Air juga membantu untuk melibatkan biomolekul seperti protein, asam nukleat, dan lain sebagainya. Anda lihat ini energi menjadi panas, kemudian diterima oleh tumbuh-tumbuhan produser, kemudian tumbuhan tadi dimakan oleh hewan-hewan, sehingga terjadilah ini yang namanya konsumer, kemudian menjadi sampahnya akan diubah lagi menjadi panas. Ya, jadi dengan demikian ada siklus air. Ya, fotosintesa yang ada pada tumbuh-tumbuhan ini produser mengubah energi matahari menjadi energi glukos, dan glukosa ini bisa membuat etanol, fermentasi dan lain sebagainya, dan kemudian bisa menjadi makanan untuk binatang-binatang, kerja untuk kita dan sebagainya. Sehingga dengan demikian Anda lihat adanya sinar matahari sangat berkaitan dengan adanya kepentingan energi untuk kita punya kerja. Demikian juga di sini sinar matahari ini merupakan kloroplas yang ada pada tumbuh-tumbuhan sehingga terjadi fotosintesa, sehingga terjadilah glukosa dan oksigen, kemudian diterima oleh mitokondria dari makanan hewan yang memakan tumbuhan tadi, sehingga keluarlah ATP, sehingga keluarlah dalam mitokondria, sehingga terjadilah CO2 yang dilepaskan ke udara, kemudian kembali lagi ke tumbuhan. Jadi inilah yang namanya fotosintesa. Nah, dengan adanya air maka kita kenal adanya yang namanya food web. Jadi semua makanan itu bisa ada rantainya. Ya, Anda lihat di sini herbivora, ya spider, ya ini ada katak, ya. Sehingga kita kenal ada rantai makanan, ada jerat makanan, ya, ada jejaring makanan. Jadi di sini ada tingkat tropik keempat, tropik ketiga, kedua, dan ke-1. Yang paling penting adalah produser ini. Jadi kalau kita makan tumbuh-tumbuhan itu lebih hebat energinya daripada kita makan binatang atau zat-zat di luar tumbuhan ini. Sehingga dengan demikian rantai makanan ini sangat penting dan oleh karenanya ekosistem sangat penting. Jangan sampai kita merubah ini. Ini merupakan food web, ya. Jadi makanan, jadi ular makan katak-katak dan sebagainya. Jadi dengan demikian ada lingkaran food. Nah, jadi dengan demikian kita kenal ada air untuk energi dan energi untuk air. Nah, air untuk energi bisa membuat berbagai, ya, pangkalan tenaga air, kemudian untuk termoelektrik dan pendinginan, dan juga bisa ekstraksi, refining, dan juga untuk produksi uap, etanol, dan hidrogen. Sedangkan energi untuk air adalah bisa untuk ekstraksi, untuk transmisi, untuk drinking water, untuk air minum, dan untuk terapi air. Kemudian juga berkaitan dengan penggunaan air, dan juga penggunaan atau terapi ataupun penyelesaian sampah-sampah
dalam air. Inilah siklus air. Awan, ya, kemudian berubah menjadi hujan, dikoleksi, masuk ke dalam air, sungai maupun laut, kemudian menguap, kemudian kembali lagi jadi awan, jadi lingkaran ini. Jadi dari kondensasi menjadi awan, mendung, presipitasi, kemudian perkolasi, transpirasi, dan evaporasi, kembali lagi kondensasi lagi. Jadi dengan demikian ada trio bimbo di sini. Air berkaitan dengan penyediaan energi dan berkaitan dengan food. Jadi air, food, energi. Jadi kalau kita jadi gangguan water, maka terjadi gangguan makanan, dan kalau terjadi gangguan makanan, terjadilah gangguan energi. Sehingga dengan demikian keberadaan jumlah air perlu kita perhatikan. Anda lihat di sini air, ya, menjadi uap, penolakan uap menjadi energi, energi kemudian bisa menjadi untuk makanan, ya, untuk irigasi, makanan bisa juga untuk meningkatkan kualitas daripada air dan irigasi, sehingga dengan semua kebijakan, semua faktor-faktor populasi dan ekonomi sangat tergantung kepada trio bimbo air, makanan, dan energi. Ya, air, energi, dan makanan ketiga-tiganya merupakan faktor penentu di dalam kesehatan dan bumi dan seisinya. Ya, oke. Pertumbuhan populasi, terjadinya urbanisasi, perubahan iklim, semuanya mempengaruhi makanan. Anda lihat di sini 60% akan bisa tercapai pada tahun 2050. 30% pada 2004 untuk air, sedangkan cadangan energi ada 45% pada tahun 2050. Ini semuanya harus dilakukan perawatan yang hebat, sehingga dengan demikian kita perlu memikirkan ketersediaan energi, ketersediaan pangan, dan ketersediaan air, yang tiga-tiganya merupakan faktor yang saling berkaitan. Ya, di sini sama. Oke, jadi water for energy, energy for water. Ya, di sini Anda lihat air untuk menimbulkan energi. Jadi produksi fosil, ekstraksi, refining, biofuel, hidro, tekanan tenaga air, listrik, termoelektrik, ya. Sedangkan water untuk energi untuk water bisa untuk pemompaan, distribusi air, untuk air minum, untuk penggunaan air-air yang kotor, kemudian juga untuk menterapi bagaimana aliran air-air tadi. Sama ya, jadi demikian Anda lihat, makin meningkatnya urbanisasi akan mempengaruhi kebutuhan energi sebesar 50%. Kebutuhan daripada orang-orang dalam kelas menengah, tuntutannya akan mempengaruhi air dengan makanan. Ya. Kebutuhannya adalah 35%. Sedangkan peningkatan populasi akan menimbulkan keinginan 40% kebutuhan air yang jernih. Jadi ketiga faktor ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Maka disebut water, food, energy nexus. Jadi water supply, keamanannya, keamanan makanan, keamanan energi sangat mempengaruhi ketersediaan sumber-sumber air. Dan ketersediaan sumber-sumber air mempengaruhi kehidupan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Jadi perlu adanya gerakan-gerakan aktivitas dari masyarakat, ekonomi, lingkungan yang semuanya menunjang kebutuhan ini, dan juga pentingnya pemerintah untuk menguatkan faktor-faktor yang sangat penting untuk mempromosikan pentingnya energi, air, dan keamanan makanan untuk semua, ya, butuhnya pertumbuhan yang baik, yang adil, dan juga perlunya lingkungan yang produktif, yang panjang. Oke.
Jadi perubahan iklim akan mempengaruhi produksi, akan mempengaruhi proses, akan mempengaruhi distribusi, dan akan mempengaruhi konsumsi dan penyiapan. Sehingga dengan demikian Anda lihat akan menimbulkan ketersediaan, ketermudahan, dan penggunaan. Semuanya akan mempengaruhi kesehatan manusia. Sehingga Anda lihat di sini faktor-faktor ini sangat penting agar kita tetap sistem makanan, sistem air, dan energi harus merupakan 3 faktor yang saling terkait dan mengkait. Inilah penopang-penopang fisik untuk supaya sumber air akan bisa baik. Lingkungan, perubahan iklim, ruang-ruang geografis, ruang-ruang demografis, perkembangan ekonomi, ya, perkembangan institusi, semuanya akan menentukan kebutuhan air dan suplai air, dan semuanya akan menimbulkan ketersediaan air, sehingga dengan ini menimbulkan stres air, sehingga menimbulkan resiko yang sangat membahayakan, ya, sehingga dengan demikian penggunaan air harus betul-betul, ketersediaan air betul-betul kita pikirkan agar supaya kita hidup sehat. Sehingga dengan demikian Anda lihat di sini, kalau ada perang, ada konflik, ada peperangan, ada permusuhan yang sedang, adanya netralitas, adanya penunjang yang sedang, semuanya sangat mempengaruhi kehidupan siklus air, makanan, dan energi tersebut. Ya, jadi ini makroekonominya, ya, pertanian dan air, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Ya. Semuanya ini akan memperlihatkan bahwa food dan nutrisi, keamanannya, serta status kesehatan, intake makanan, sangat berpengaruh kepada perawatan. Ya, dan perawatan ini juga sangat berkaitan dengan pendidikan. Dan pendidikan ini juga berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan berberangkatan dengan ketersediaan makanan. Jadi air sangat penting untuk proses, untuk irigasi, untuk kualitas air, dan untuk generasi energi, dan juga untuk perubahan terapi supaya air tadi tetap sehat. Sehingga ada energi, ada air, ada food, ketiga-tiganya saling berkaitan. Inilah bagaimana kita menyusun tenaga listrik dari air, ya. Ini ada generator, ada transformer, ini ada air semua ini, ya. Sehingga dengan demikian dapat digunakan untuk ini kabel-kabel untuk menemukan tenaga listrik. Jadi ini pusat tenaga listrik air. Nah, kita lihat bahwa untuk proses pengurangan garam, desalinasi proses, kita perlu ada air murni, ada air yang segar. Air yang murni konsentrasi tinggi, air yang segar untuk produksi energi yang hebat, sehingga dibuat jadi air untuk kepentingan pembentukan energi. Sehingga Anda lihat di sini 86% berupa pure water, 4% berupa saline water, 10% berupa air segar. Jadi 4% adalah air yang mengandung garam. Bagian dari air tadi akan mengandung unsur glutamat, ya, yang paling penting untuk kehidupan kita. Apa efek pH terhadap enzim? Jadi tadi kita ketahui bahwa air sangat berkaitan dengan reaksi kimia. Dan reaksi kimia sangat berkaitan dengan enzim. Ternyata enzim ini juga dipengaruhi oleh pH. Pada pH yang optimum, yang normal, maka reaksinya akan cepat kecepatannya. Tapi kalau pH-nya asam akan menjadi melambat. Jadi enzim bekerja baik apabila pH-nya sangat tergantung kepada jenis enzimnya. pH yang bekerja untuk enzim paling baik adalah pada pH optimum. Apabila pH-nya terlalu tinggi, maka aktivitas enzim akan menjadi berkurang. Sehingga apakah pH optimum yang terjadi pada enzim itu adalah
Mas Gio. Oke. Inilah reaksi-reaksi kimia yang ada di tubuh kita. Namanya reaksi kimiawi. Ada reaksi presipitasi, ada reaksi redoks, ada reaksi asam basa. Sekarang reaksi pembentukan dan reaksi dekomposisi atau penguraian. Jadi reaksi kimiawi ada yang redoks, ada yang non-redoks. Yang redoks adalah merupakan pergantian satu unsur, sintase kombinasi. Inilah 4 jenis reaksi kimiawi. A plus B, ini namanya reaksi kimiawi sintesa, membentuk AB. AB mengurai menjadi A plus B. A, B plus C ini adalah penggantian tunggal, jadi menjadi AC dan B. AB plus CD ini double, jadi AC plus BD. Jadi ada 4 jenis reaksi kimia. Pertama untuk mensintesa, mengurai, memindahkan satu, dan memberikan double perubahan. Nah, reaksi kimia sangat memerlukan enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah protein. Dan protein ini akan mempercepat reaksi energi, reaksi kimia, sehingga dengan demikian reaksi kimia yang secara alami sangat lambat akan bisa dipercepat untuk menghasilkan energi. Di dalam sel ternyata dijumpai beribu-ribu enzim yang berbeda-beda, sehingga perlu ada reaksi mengontrol kehidupan enzim ini. Ternyata enzim ini sangat dipengaruhi oleh koenzim dan kofaktor. Enzim kadangkala perlu dibantu oleh katalisator reaksi yang dibantu oleh molekul yang namanya kofaktor. Contohnya kofaktor termasuk di sini zat besi dan zat zinkem. Kofaktor adalah merupakan senyawa organik. Kalau kofaktornya organik maka disebut koenzim. Kalau anorganik maka disebut kofaktor. Koenzim dapat membawa molekul-molekul atau elektron-elektron dari tempat satu ke tempat yang lain, sehingga dengan demikian dia bisa terikat longgar terhadap enzim atau tidak. Inilah aktivasi ini tanpa enzim, ini dengan enzim. Jadi dengan demikian dipercepat. Tanpa enzim dengan enzim dipercepat. Aktivasi energi ini adalah merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi agar supaya terjadi percepatan reaksi, sehingga diperlukan katalisator, dan katalisator tadi bisa koenzim, bisa kofaktor, dan enzim-enzim yang ada di dalam sel. Katalisator ini adalah merupakan aktivasi energi yang merendahkan, sehingga menerapkan reaksi kimia, sehingga dengan demikian dia bisa berfungsi sebagai reaktan atau bisa berfungsi sebagai produk. Ya, sehingga dengan demikian apabila suatu sel memerlukan untuk menurunkan aktivasi energinya, maka dia bisa dibantu oleh enzim. Jadi enzim sangat mempercepat reaksi kimia sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah istilah-istilah. Ini enzim yang keseluruhan tapi namanya holoenzim. Kalau tanpa koenzim dan kofaktor maka disebut apoenzim. Ini adalah kofaktor, ini adalah koenzim. Jadi kesemuanya namanya holoenzim. Jadi koenzim itu merupakan molekul non-protein yang kecil. Dia membantu enzim agar bisa menjadi substrat untuk ikatan, dan dia tidak melekat secara permanen, sehingga dengan demikian misalnya NAD adalah nikotinic acid untuk koenzim hidrogenase. Contoh dari koenzim misalnya koenzim tiamin pirofosfat, piridoksal fosfat, koenzim A, dan seterusnya. Ini lihat, ini substrat, ini ada kofaktor,
Ini ada koenzim, ini ada apoenzim, ada holoenzim. Jadi inilah apoenzim, inilah holoenzim, ya. Ada ininya, ada ini. Sedangkan koenzim tanpa ini, dan inilah kofaktor. Jadi ini kofaktor, dan ini adalah koenzim. Kofaktor dan koenzim adalah bisa merupakan senyawa anorganik seperti zinc, magnesium, koper, zat besi. Dan juga bisa berupa senyawa organik, maka ini disebut sebagai koenzim. Ya, contohnya besi terjadi pada bangunan-bangunan protein kuaternel, sehingga pada hemoglobin dia bisa mengikat oksigen. Sehingga zinc pun dapat terjadi untuk menguraikan alkohol, misalnya alkohol dehidrogenase. Contoh kedua, koenzim, misalnya vitamin B12 adalah merupakan vitamin. Koenzim B12 itu koenzim, sedangkan metil grupnya merupakan fungsi untuk mentransferkan. Ya, ini enzim. Ya, ini zat tempat aktif untuk mengikat substrat. Ini enzim. Kemudian ini adalah merupakan processor group ataupun yang menjadi kofaktornya, kemudian enzim, kemudian ini koenzim, dan akhirnya bisa mengikat substrat sehingga terjadilah reaksi kimia. Sama nih kofaktor sampai di sini maka dia bisa mengikat ini sehingga terjadilah holoenzim. Contohnya koenzim Q10 adalah mempunyai mekanismenya untuk memperbaiki keberadaan nitrik oksid untuk fungsi transport elektron, untuk mencegah hipertrofi dan untuk juga fibrosis dari ventrikel sebelah kiri. Fungsi fisiologiknya bisa mempengaruhi kekuatan sistolik ventrikel jantung, bisa mempengaruhi fungsi endotel pembuluh darah, bisa mengurangi arteriosklerosis, bisa mengurangi beban inflamasi. Sedangkan arti keuntungan klinisnya dapat memperbaiki mortalitas kardiovaskuler, bisa menurunkan hospitalisasi pasien, dan bisa memperbaiki kualitas hidup seseorang, dan bisa memperbaiki status fungsional daripada pasien. Inilah tabel di mana zat-zat vitamin mempunyai koenzim. Jadi vitamin B1 punya koenzim TPP, fungsinya dekarboksilasi. Ya, dengan tabel ini Anda lihat vitaminnya apa, koenzimnya apa yang di dalamnya, dan fungsinya apa. Nah, kofaktor bisa merupakan esensial ion, zinc, magnesium, koper, dan sebagainya. Bisa metal, bisa aktivator metal. Ya, dan kofaktor bisa yang organik namanya koenzim, dan punya gugus protetik yang bisa mengikat erat substrat. Anda lihat di sini, ini adalah apoenzim, ditambah koenzim, ini holoenzim, dan substratnya akan mengikat di sini. Menurut kedokteran timur, bahwa zat-zat yang paling penting dalam tubuh adalah qi, darah, ya pikiran, jing, esen, jing, ye, dan organ. Tapi kebanyakan kedokteran barat hanya berperan pada organ, tanpa memperhatikan organ dan darah. Jadi lebih lengkap kedokteran timur. Oke. Jadi ini elektrolit, katode, ya, zat-zat hibrid ini akan mempengaruhi ikatan hibrid elektrolit. Ini mekanisme penyimpanan energi bisa berupa pseudokapasitator dan hibrid. Saya rasa ini merupakan istilah-istilah lebih teknis sehingga dengan penggunaannya. Bagaimana pentingnya air? Kita ulangi lagi, air merupakan medium untuk mentransportasi zat-zat gizi ke dalam sel dan juga zat-zat sampah dari sel, dan kemudian ditransportasikan ke seluruhnya sebagai hormon, sebagai enzim, sebagai trombosit, sebagai eritrosit, sebagai leukosit.
Air memfasilitasi metabolisme seluler dan juga mempunyai fungsi seluler secara normal. Air berperan sebagai solvent pelarut untuk semua elektrolit dan non-elektrolit. Air membantu terbentuknya suhu tubuh normal, dan air memfasilitasi pencernaan dan mempromosikan ekskresinya. Air bekerja sebagai pelumas jaringan, dan air merupakan komponen dalam tubuh, dalam ruang-ruang tubuh, baik itu ruang parietal, peritoneal, pleural maupun ruang jantung. Jadi air adalah merupakan cairan yang paling utama yang sangat penting untuk kehidupan. Tanpa air tidak akan terjadi kehidupan. Sehingga dengan demikian tubuh mengandung 70% air. Distribusi dari air merupakan kompartemen tadi sudah kita jelaskan, ada yang di ekstraseluler, ada yang di intraseluler fluid. Nah, total body water ada 60% daripada berat badan, ada yang di intraseluler banyak 40%, ada yang di ekstraseluler sebanyak 20%, dari ekstraseluler tadi ada yang 16% di ekstravaskuler, ada yang 4% di intravaskuler atau ekstravaskuler atau interstitial. Intake air itu bisa masuknya air dalam tubuh bisa secara eksogen, bisa secara endogen. Secara eksogen misalnya kita minum air, kita minum zat-zat cairan Coca-Cola dan sebagainya. Kemudian kita berkisar intiknya ada 1 sampai 5 liter. Pada panas kita lebih banyak minum, dan ingesti apabila terjadi kekurangan air maka terjadilah pacuan pada pusat haus sehingga yang terdapat pada hipotalamus, sehingga kita bisa membuat kita haus sehingga kita membuat aktivitas untuk minum. Sumber dari endogen dari metabolit air adalah terjadi dari metabolisme. Air yang berasal dari proses oksidasi dari makanan itu sebanyak 300 sampai 350 liter per hari. 1 gram karbohidrat menyumbang 0,6, 1 gram protein menyumbang 0,4, dan 1 gram lemak menyumbang 101. Sehingga intik dari semuanya adalah 125 ml air. Sedangkan air dikeluarkan dalam bentuk urin, melalui kulit, melalui paru-paru, dan melalui feses. Urin kebanyakan merupakan tempat untuk kehilangan air. Normal urin 1 sampai 2 liter per hari. Kehilangan air bisa berlangsung melalui ginjal, dan ini akan diatur sedemikian rupa agar supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan air. Produksi urin tidak dapat secara sempurna dihentikan karena meskipun tidak ada intik air. Disebabkan bahwa beberapa jumlah air sebanyak 500 ml per hari sangat esensial agar sebagai menjadi medium daripada produk-produk sampah yang ada di dalam tubuh. Pengaturan hormon terjadinya produksi urin bisa dilakukan oleh hormon ADH sebagai vasopressin, antidiuretik hormon, ya, yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofise posterior yang mengontrol air, ekskresi air melalui ginjal. Sekresi ADH ini diatur oleh tekanan osmose daripada plasma darah. Jadi apabila meningkat tekanan plasma osmosis akan menimbulkan sekresi ADH, menimbulkan peningkatan reabsorpsi air dari ginjal dan akan menyebabkan menurunnya output urin. Sebaliknya apabila tekanan osmosis menurun akan menghasilkan produksi ADH yang menurun sehingga mengakibatkan resorpsi air juga menurun sehingga output urin menjadi meningkat. Osmolalitas plasma sangat tergantung kepada kadar sodium atau natrium. Di sini sodium sangat mengontrol secara tidak langsung jumlah daripada air dalam tubuh. Pada penyakit yang namanya diabetes insipidus, di sini orang tadi mengalami kekurangan hormon ADH sehingga menimbulkan air yang dikeluarkan dari tubuh
menjadi lebih besar, lebih tinggi. Air yang dari kulit, hilangnya air melalui kulit adalah namanya proses perspirasi. Apabila terlalu banyak perspirasi, ya biasanya normalnya 500 mg per day. Dalam kondisi yang tidak baik akan bisa menimbulkan misalnya tanda suhu atmosfer, kelembaban sangat mempengaruhinya. 1 derajat Celcius peningkatan suhu tubuh akan bisa meningkatkan 15% peningkatan kehilangan air. Air yang melalui paru-paru hilang pada saat respirasi. Hilangnya air melalui pernapasan adalah 700 ml per hari melalui udara yang dihembuskan. Sedangkan air yang melalui feses sebanyak 50 ml per hari dari air hilang melalui feses. Hilangnya feses apabila terlalu banyak akan menimbulkan terjadinya diare. Hilangnya air oleh karena perspirasi dan respirasi secara kolektif disebut sebagai hilangnya air yang tidak disadari. Inilah keseimbangan air di dalam tubuh. Intake per hari, water dalam makanan sebanyak 1250 ml, oksidasi 300 ml, dari air minum 1200 ya semuanya 2750 ml. Output yang dari urin adalah 1500, dari kulit, paru-paru, feses, sehingga semuanya juga sama. Jadi keseimbangan. Keseimbangan elektrolit ini adalah merupakan senyawa yang secara langsung bisa mendisosiasikan larutan sehingga terjadilah ion-ion yang secara positif dan negatif akan merubah partikel-partikel muatannya. Elektrolit diungkapkan sebagai mili ekuivalen per liter, bukan miligram. Nah, inilah komposisi elektrolit pada cairan tubuh. Kation yang positif, anion yang negatif, kation yang positif. Jadi pada plasma ekstraseluler, Anda lihat klorida lebih banyak, ya. Sedangkan pada intraseluler yang paling banyak adalah kalium. Maka osmolalitas plasma sangat penting. Berkisar antara 285-295 mili per kilogram badan. Di sini sangat dipengaruhi oleh natrium dan anion-anionnya. Sedangkan kita bisa ukur melalui osmometer dan dapat dikomputasikan menjadi hilangnya natrium, kalium, ureum, dan juga glukosa. Natrium plus kalium plus urea plus glukosa. Kedua faktor tadi digunakan untuk menentukan kadar natrium dan kalium ion di dalam tubuh agar untuk memperbincangkan ada tidaknya ketidakseimbangan. Selama plasma natrium adalah penting, maka plasma osmolaritas sama dengan 2 kali plasma Na. Jadi apabila dalam perhitungan ini terjadi ketidakseimbangan, maka kita akan mengalami gangguan. Demikian Pak Radit. Selesai pembahasan saya mengenai air. Oke, terima kasih dokter. Wah, ini pokok yang cukup apa ya, cukup dalam banget ini ya. Berat ya. Wah, berat, dalam, lebar maksudnya. Tapi penting. Iya, betul. Karena maka orang tanpa air darmo. Ya, betul ya. Oke, orang bisa tanpa makanan beberapa hari, tapi orang tanpa air hanya hitungan berapa ya, 2 hari udah nggak sanggup ya. Audit tanpa air bisa bangkrut. Ya, benar ya. Oke, ini sekarang pasti teman-teman sudah punya banyak pertanyaan ini ya, yang mau ditanyakan mengenai topik kita untuk hari ini, berkaitan dengan soal air dan kehidupan ini ya. Baik teman-teman, saya buka untuk sesi pertanyaan. Coba slide nomor 2 di. Saya buka slide nomor 2 ya. Oke. Slide nomor 2. Air. Ada air tengah-tengahnya. Slide nomor 2. Ya.
Bentar, Dok. Ini. Ya, ya. 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 Oh. Ya, Ya. ini ya. Oke, silakan, Dok. Silakan bertanya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya silakan. Kita sudah buka untuk sesi tanya jawabnya ya. Siapa mau bertanya silakan. Bu Ayu, Bu Rian yang biasanya mengawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Halo. Halo, selamat siang, dokter. Iya, selamat siang. Iya, dokter. Kita perlu air untuk yang pH-nya itu, dokter. Kalau misalnya pH itu berlebih, apa ada akibatnya, dokter? pH air itu, kalau berlebih kita konsumsi. pH hanya menentukan mengenai keasaman dan kebasaan. Ya. Jadi setiap sel yang bekerja memerlukan kadar pH yang optimal. Masing-masing sel punya pH optimalnya. Tapi secara global, sel kalau dalam keadaan asam akan sakit. Ya. Tetapi dalam keadaan basah dia sehat. Ya. Karena sel pH ini sangat menentukan apakah struktur proteinnya baik, apakah struktur DNA-nya baik atau tidak. Maksud saya misalnya dalam keadaan kita sakit itu pH kita menjadi asam. Nah, Ya. untuk kita perlu pH alkali yang lebih untuk menormalkan untuk menjadi optimal. Ya. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat aja, kita minum terus yang ber-pH alkali, apa itu bermasalah? Enggak, dokter? Tidak, karena tubuh kita itu secara totality asam. Oh ya. Jadi jangan menambah asam, malah tambah sakit. Ya. Oh iya, dokter. Iya, dokter. Satu lagi tanya, dokter. Ya. Kalau untuk isinya air itu sebenarnya apa? Kandungan air maksudnya? Apa Air itu? terdiri atas ion H dan ion oksigen. Jadi H itu muatannya positif, oksigen muatannya negatif. Jadi molekul air molekul dipoler, punya ujung yang positif, punya ujung yang negatif. Kayak baterai gitu loh. Ya. Hingga dengan demikian air sesama air membentuk jejaring yang namanya cluster. Cluster itu ada yang besar namanya makro cluster, ada yang mikro cluster. Jadi kalau air mengandung mikro cluster yang banyak itu lebih baik daripada yang mengandung hanya makro cluster. Iya, dokter. Ya kalau misalnya kita mengkonsumsi air itu kan di dalam air itu kan saya pernah diajarkan kalau di dalam air itu kandungannya itu ada apa mineral, terus ada logam, ada bakteri, Nah ada itu loh, jadi itu logam, mineral itu semuanya itu karena adanya air. Kalau nggak ada air mereka tidak ada. Iya. Jadi mineral butuh air, logam butuh air. Jadi itulah yang sebenarnya bakal sebetulnya kita perlukan ada air murni dan air segar. Ya kebanyakan kita air murni itu lebih banyak, air segarnya kurang. Itu perbedaannya apa tuh yang fresh water sama pure water itu, dokter? Ya paling baik minum adalah air hangat bukan air dingin. Ya jangan air dingin, air hangat. Enggak, bedanya pure air murni sama freshnya water itu apanya, dokter? Sudah saya perlihatkan gambarnya ya. Ketinggalan tadi. Ya. Ketinggalan ya. Ya nanti saya perlihatkan slide itu. Iya, dokter. Iya, dokter. Terima kasih. Ya, kembali. Baik, terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Monggo. Ya, jadi kalau bicara mengenai air, ya kita bicara air itu sebenarnya air yang dimaksud di sini adalah air dalam arti H2O ya, teman-teman ya, bukan dalam arti air sumur atau air pam ya. Itu air itu maksudnya H2O, air murni. Tapi yang ada di alam seperti misalnya di air sumur, nah H2O atau air itu
sudah bercampur ya dengan tadi kandungan seperti mineral ya larut dalam air itu ya, mineral-mineral, garam-garaman, termasuk larut di situ juga ada bakterinya dan sebagainya. Itu air dalam arti umum yang orang lihat sini air sumur, air tanah, air sungai atau dan sebagainya ya. Tapi kalau yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah air pure water tadi. Jadi pure water itu air murni. Kalau yang fresh itu air yang sudah mengandung tadi garam-garaman ya. Oke, jadi rasanya seger ya. Karena ada garam-garaman yang terlarut, mineral yang terlarut di situ. Ya, enggak soal sebenarnya airnya bentuknya apa, tetap dasarnya adalah H2O tadi ya, yang itu paling penting. Baik teman-teman, silakan ada pertanyaan lagi mengenai air, silakan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi mengenai air. Ada yang bertanya mengenai air? Jadi pokoknya bahasnya banyak sekali loh yang dalam juga ya mengenai hal ini ya. Dan rupanya air jadi media yang sangat penting ya. Karena hampir semua reaksi kimianya semua berlangsung harus ada peran serta dari air ya. Ini belum saya jelaskan air dengan spiritual. Oh, ada lagi hubungannya ya dok ya? Wah, air itu kalau dibilangin yang baik-baik, dia akan membentuk kristal yang baik. Jadi dia bisa menangkap informasi dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk tulisan. Medianya dokternya, medianya gitu ya dokter? Ya, jadi kalau misalnya gelasnya kasih tulisan jelek, maka kristal-kristal airnya akan jelek. Kalau kita beri tulisan yang baik, maka kristalnya baik. Mungkin orang dulu itu kalau mau batin pakai air yang doain. Ya, jadi dia punya healing energi karena informasi tadi. Maka Tuhan itu berada arusnya di atas air. Kalau untuk yang terapi air itu seperti apa ya dokter? Maksudnya? Itu hidroterapi itu maksudnya untuk pada anak-anak yang mengalami gangguan polio dan sebagainya, orang cacat, itu supaya gerakan otot-ototnya menjadi lebih lentur, bisa dinormalisasikan melalui gerakan air. Jadi bayi kalau dicemplungkan ke air maka dia akan bisa berenang. Oh, itu ya terapi. Kebanyakan orang kan takut, masih bayi malah tenggelam. Enggak, dia akan bergerak. Otomatis ya itu, refleks. Ya. Kenapa dok begitu? Ya kan tadi saya katakan bahwa air tadi kan merupakan sumber kehidupan. Jadi sel-sel tubuh tanpa air nggak bisa. Jadi misalnya demikian, kita buka keran di kamar mandi, maka kita ada keinginan mengalami kencing. Ya enggak? Karena ada getaran air masuk ke tubuh, sehingga urin air yang ada di dalam tubuh akan bergerak. Oh, ada kayak tarikan energinya gitu. Nah, iya, jadi sesama air kan saling berbicara, berkomunikasi. Jadi kalau misalnya orang kencing batu, itu saya pernah pasien yang kencing batu tidak bisa kencing, saya buka keran maka dia kencing. Oh, menarik ya, menarik Bu Ayu tuh. Caranya sesama penumpang dilarang kan begitu. Jadi sesama air akan menggetarkannya. Ya. Saya pikir terapi air itu mengkonsumsi air gitu dok, untuk penyembuhan gitu, bukan dok? Ya, terapi air macam-macam, ada hidroterapi yang berlaku misalnya di rumah sakit ortopedi, cacat itu ya. Hidroterapi artinya terapinya melalui air, dan air itu bisa ada air panas, tapi juga ada air dingin dan sebagainya. Jadi terapi sangat berguna karena dia bisa menembus kulit, ya, karena dia punya energi. Yang seperti air belerang juga itu termasuk ya dok? Ya, itu untuk gatal-gatal dan sebagainya. Ya.
Orang keraton kan biasanya kungkum. Iya, ada tuh. Nah, kungkum itu juga baik. Pada jam-jam paling malam itu kan juga untuk bermeditasi di air juga bisa. Iya, Oke. betul. Oke. Ada lagi Bu Ayu? Iya, saya tanya lagi. Yang untuk koenzim Q10 itu, dokter, itu tuh sumbernya itu dari dalam tubuh sendiri memproduksinya atau memang dari luar ya? Untuk Ada yang dalam tubuh, ada yang luar. Tapi kalau ada kekurangan ya perlu dari luar. Oh gitu. Itu ada di bentuk makanan seperti apa itu? Ya, Anda lihat tadi kan ada tabel vitamin-vitamin yang mengandung koenzim. Jadi dalam vitamin tadi ada senyawa-senyawa yang berperan sebagai organik yang namanya koenzim. Iya, vitamin B itu tadi ya. Tapi kalau anorganik bersifat kofaktor. Jadi kalau kandungan zinknya, kandungan magnesiumnya itu kofaktor. Tapi kalau kandungan senyawa organiknya koenzim. Iya. Dua-duanya sangat mempengaruhi kerja enzim. Jadi kalau saya tanya lagi ya dokter, maaf. Jadi kalau kita cek di kuantum, lewat kuantum itu, jadi ada masalah di bagian jantung, itu dilihat jadi berpengaruh juga dengan kekurangan dari enzim-enzim ini ya. Ada yang enzim Q10, terus vitamin B-nya kurang, itu jadi ada kaitannya di situ ya dokter ya? Ya, maka saya bilang kalau Anda lihat pada slide pertama tadi itu, bahwa kalau Anda lihat kadar dasar fisik, pH-nya rendah, ya pH rendah tuh kan ada. Iya. Nah kalau pH-nya rendah berarti apa itu? Asam toh. Kalau asam berarti kolagennya menurun. Kalau kolagennya menurun berarti apa? Elastisitas pembuluh darah, pencernaan menurun, sehingga akibatnya nutrisinya tidak bisa sempurna. Ya, terserap. Ya. Baik ke jantung, ke otot jantung, ke otak, ke saluran pencernaan dan lain sebagainya. Sehingga timbullah gejala-gejala di mana-mana. Ya, dan kolagen sendiri kulitnya jika menjadi lebih elastis, maka pelupuk matanya kelihatan. Kalau kurang tidur juga kelihatan. Jadi Anda lihat bahwa pemeriksaan alat kita itu tidak mengatur kadar dalam darah, tetapi mengatur dalam sel. Ya. Jadi itu informasi yang lengkap dari sel. Kalau yang ada dari dalam darah tergantung situasi. Kadang-kala naik, kadang-kala turun. Maka pemeriksaan kita sebetulnya, quantum analysis kita sebetulnya sangat vital. Tapi 35 tadi harus dicari biang kerok tadi. Maka ada kadar fisik dasar itu ya, itu kan pH. Karena pH ini yang menyebabkan kemana-mana. Akibatnya ejeksi ke jantung berkurang, ya lah. Sirkulasi ke paru-paru berkurang, yang semuanya ada, termasuk mineralnya juga. Karena pada slide pertama Anda lihat air berkaitan juga dengan mineral. Ya. Air putih. Ya. Iya dokter. Terima kasih dokter. Iya. Coba slide kedua Pak, kesimpulan ini. Baik, saya bukakan slide kedua. Ya dok, silakan. Jadi air itu kalau ada air berarti unsur tadi partikel-partikel materi berubah menjadi elektrolit. Ya lah. Jadi elektrolit itu timbul karena adanya air, betul? Nah, yang namanya elektrolit adalah unsur yang bermuatan listrik. Ada yang positif, namanya kation, ada yang anion, ya. Nah, elektrolit ini harus dalam kondisi seimbang. Elektrolit yang ada di dalam sel maupun di luar sel harus seimbang. Maka itu dipimpin oleh membran sel. Kalau terjadi influx dan efflux yang tidak seimbang, misalnya kalsium influx, berarti kalsium masuk, efflux berarti kalsium keluar. Jadi di dalam sel kalium lebih tinggi, di luar sel natrium lebih tinggi. Jadi di sini antara natrium dan kalium akan saling menimbulkan aksi potensial yang namanya muatan listrik. Sehingga bisa terjadi depolarisasi, repolarisasi. Yang kalau digambar di EKG akan terlihat gambar grafik ke atas dan grafik ke bawah.
Kalau gelombangnya berubah, maka akan tidak terjadi adanya gangguan aliran elektrolit tadi. Jadi dengan memahami air berarti harus memahami elektrolit. Maka kadangkala keseimbangan cairan dan elektrolit itu sangat berkaitan. Yang kedua, air adalah berkaitan dengan pH. Karena air H2O maka ada kandungan hidrogen dan ada kandungan oksigen. Jadi H dan OH. H akan menimbulkan asam, OH akan menimbulkan basa. Ya, nah? Jadi pH itu diatur adalah logaritmanya. Karena kalau tidak, ngaturnya angel 0,00000. Jadi kalau pH itu kan bisa pH 7, pH 6, pH 14. Tapi kalau pakai 0,00 sampai 14 kan kelelahan gitu. Jadi pH itu penting. Lah pH itu akan asam. Asam itu ada asam kuat, ada asam lemah. Basa juga ada basa kuat, ada basa lemah. Campuran asam lemah dan basa lemah itu namanya buffer, sistem penahan. Dia yang bisa memberi, kalau kekurangan elektrolit bisa memberi, kalau kelebihan bisa mengurangi. Jadi adanya buffer sel dengan pH ini sangat menentukan keseimbangan elektrolit. Kalau elektrolitnya seimbangan berarti terjadi juga keseimbangan cairan, kan begitu? Iya. Oke, kemudian air adalah juga reaksi kimia. Jadi dengan adanya air maka timbullah senyawa-senyawa asam dan basa tadi. Nah, asam plus basa menimbulkan garam, ya enggak? Jadi reaksi-reaksi kimia yang namanya metabolisme itu bisa menimbulkan energi. Setiap reaksi kimia menimbulkan radikal bebas. Sehingga pada tubuh ada antioksidannya. Tetapi kalau antioksidan tubuh tidak cukup karena terlalu banyaknya radikal bebas yang masuk karena lingkungan luar tubuh kita terlalu berat, maka kita perlu suplemen OT dan lain sebagainya. Oke. Kemudian setiap reaksi kimia itu jalannya lambat. Reaksi kimia selain menghasilkan energi, tetapi dia jalannya lambat, maka perlu enzim. Enzim itu apa? Protein. Jadi perlu protein enzim. Tapi enzim tidak bisa bekerja kalau tidak ada elektrolit yang namanya kofaktor, dan tidak bisa kerja kalau tidak ada organik yang namanya koenzim. Jadi koenzim dan kofaktor diperlukan. Jadi kalau terjadi gangguan elektrolit dan gangguan zat-zat organik, maka terjadilah gangguan enzim. Kalau terjadi gangguan enzim, terjadi gangguan reaksi kimia. Kalau terjadi gangguan reaksi kimia, akan terjadi gangguan metabolisme. Kalau terjadi gangguan metabolisme, akan terjadi gangguan energi. Kalau terjadi gangguan energi, akan menimbulkan asidosis ataupun alkalosis, tergantung daripada jumlah ATP yang ditimbulkan. Apakah metabolisme anaerob atau metabolisme aerob? Oke, air juga merupakan siklus. Jadi siklus air di dunia ini adalah siklus dari matahari, ya, ada awan, awan mendung jadi hujan, hujan ke air, kemudian menguapkan kembali lagi. Jadi siklus air. Jadi kalau terjadi perubahan siklus air karena perubahan cuaca akan menimbulkan gangguan ketersediaan air di dalam tanah maupun ketersediaan uap air di dalam udara, akan menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Kemudian air juga nexus, jadi antara air, makanan, dan energi. Jadi kalau airnya kurang, makanan kualitasnya juga menurun. Kalau makanannya menurun, maka energi juga menurun. Jadi pemerintah ataupun siapa saja manusia harus menjaga keseimbangan air, kualitas makanan, dan kualitas energi. Maka penggunaan energi melalui tekanan uap itu jangan semena-mena. Harus selalu diimbangi dengan keseimbangan kualitas makanan maupun kualitas air. Kemudian air merupakan komposisi cairan tubuh. 70% adalah air. Dari 70%, 80%-nya darah. Gangguan air adalah aliran dan sirkulasi. Jadi sirkulasi darah sangat penting. Dari 80% darah tadi, 80%-nya merupakan darah kotor. Yang 20% darah bersih. Darah kotor berada pada sistem vena. Sistem vena adalah memerlukan gerakan otot. Jadi kalau kita kurang gerak,
maka darah yang masuk ke jantung kanan juga menurun. Kalau jantung kanan menurun, maka jantung kiri pun tidak bisa mendistribusikan jumlah darah yang diperlukan oleh tubuh. Maka timbullah masalah. Oke ya. Kemudian air, darah bersih, darah kotor. Darah kotor itu adalah venous return, yaitu masuknya darah kotor ke jantung kanan. Kemudian dari jantung kanan dibersihkan melalui sistem paru-paru sehingga terjadilah perubahan CO2 dan O2, maka timbullah darah bersih masuk ke jantung kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian air adalah sangat tergantung dengan aliran dan sirkulasi. Aliran dan sirkulasi adalah pembuluh. Pembuluh darah yang paling elastis adalah pembuluh darah vena dan aorta. Aorta itu adalah induknya arteri. Jadi kalau elastisitanya menurun atau terjadi pelebaran, maka terjadilah yang namanya aneurisma. Kalau pelebarannya pada vena namanya varises. Kalau terjadi varises terjadi trombus. Kalau terjadi trombus maka terjadi plebotrombosis. Kalau merangsang namanya tromboflebitis. Kalau tromboflebitis maka kurang gerak. Kalau kurang gerak menimbulkan masalah terus gitu, ya. Nah, kalau venous return-nya nurun maka jantung kanannya kerja keras, lama-lama terjadi heart failure yang kanan. Terjadilah sesak napas, udim dan lain sebagainya. Ya, air juga memerlukan kontraksi otot. Jadi kan di dalam pembuluh darah vena kan ada katup-katupnya. Sebab kalau nggak ada katup maka airnya akan insufisien. Maka perlu gerak otot. Jadi kita perlu bergerak, tidak duduk saja. Perlu olahraga. Sehingga dengan darah yang masuk ke jantung kanan cukup, berarti darah yang di seluruh tubuh juga cukup. Sehingga keseimbangan tubuh bisa terjaga. Tapi kalau kurang gerak seperti pada gaya hidup modern yang namanya sedentary life cycle, di mana kurang aktivitas, maka timbullah banyak penyakit-penyakit kronis seperti di jantung, di ginjal, dan lain sebagainya. Itu karena akibat penyakit duduk, sitting disease terlalu lama, hemoroid, ya, jantung, macam-macam. Itu ya. Jadi air ini sangat penting. Jadi pikirkan kita perlu air dalam tubuh kita mengalir dan beredar dengan baik. Maka caranya intake air yang cukup, ya, output air juga terseimbangi sehingga dengan demikian kita minum air juga harus cukup. Minum air yang paling baik adalah air hangat karena air sangat mempengaruhi komposisi suhu tubuh. Kalau air terlalu dingin, ginjalnya terlalu kerja keras. Maka sebaiknya air hangat. Bangun tidur kita minum 5 gelas air hangat. Sehingga dengan demikian semua toksin bisa dikeluarkan. Ingat, detoksifikasi oleh hepar dilakukan melalui 2 proses. Toksin ada yang larut dalam lemak dan ada yang larut dalam air. Yang larut dalam lemak oleh liver diubah menjadi larut dalam air. Karena yang larut dalam air mudah dikeluarkan melalui kulit, paru-paru, dan ginjal. Tapi kalau yang lemak berbahaya karena dia berdomisili di otak dan sebagainya. Jadi tubuh tahu jangan sampai banyak toksin yang larut dalam lemak. Dia ubah menjadi larut dalam air. Itu fungsi liver dalam rangka detoksifikasi. Jadi pengetahuan air ini sangat-sangat luas. Saya tidak bisa menjelaskan dalam satu pertemuan saja. Jadi air juga mengandung informasi yang secara elektromagnetik bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi. Ya, sehingga dengan demikian apabila kita minum air dengan membaca kalimat-kalimat Tuhan, itu juga bisa menimbulkan healing energi yang baik. Begitu singkatan kesimpulan dari pembacaan hari ini. Jadi dengan adanya air kita sangat tahu bahwa tanpa air kita tidak hidup. Dengan adanya hidup kita selalu mempertahankan keseimbangan. Agar terjadi keseimbangan maka kita selalu ada gerak tubuh. Ada olahraga fisik, ada olahraga non fisik. Jadi misalnya meditasi itu olahraga non fisik, ya. Kalau kerja olahraga yang fisik misalnya olahraga sepak bola dan sebagainya. Tapi kalau yang meditasi adalah
agar supaya otot poros pada saluran-saluran pencernaan, jantung kerja dengan baik. Jadi dengan mengatur nafas, itu adalah olahraga yang paling penting. Memperkuat organ-organ dalam tubuh dalam rangka memerankan fungsinya masing-masing, yaitu menjaga homeostasis. Semuanya diatur oleh the P and the Q and the run. Pikiran Anda. Tak paham? Iya, dokter. Semuanya Alhamdulillah. lingkarannya menyatu. Iya, iya. Alhamdulillah berkaitan sekali. Terima kasih ya, dokter. Ya, kembali. Ya, luar biasa ya. Jadi skema tadi benar-benar meringkaskan betapa luasnya, lebarnya pengaruh dari air itu atas kehidupan kita ya. Jadi sebenarnya air itu sama dengan kehidupan kita ya. Maka kalau Tuhan menurunkan air, kalau hujan jangan marah-marah. Itu Tuhan lagi cinta kepada kita. Ya. Karena Tuhan tidak memikirkan manusia, katak pun, ular pun dipikirkan. Dia perlu air. Tanpa air, darmo modar. Masa Tuhan membuat makhluk yang jadi mati? Kan tidak. Mati sesuai dengan usianya. Semuanya sudah diatur baik-baik. Manusia jangan merusak sunatullah, ya. Lestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Cintailah pohon, cintailah bunga-bunga, cintailah binatang, cintailah sesama. Itu misinya, karena kekuatan cinta adalah frekuensi getaran yang paling kuat melawan apa saja. Maka coro Jawanya asah, asih, asuh. Kita boleh saling mengasah, tetapi perlu ada kata-kata asih. Sehingga kita bisa asuh, care. Jadi seorang ibu yang menyusui anaknya itu tiga-tiganya ada asah, ada asih, ada asuh. Maka kalau menyusui jangan merengut. Senyum, karena merengutnya ibu akan membuat air susunya jadi asam, kecut, tidak enak. Bayinya akan menolak. Oke? Ya. Tadi Dr. Syafid bilang kalau bangun pagi, minum airnya 5 gelas dulu ya dok ya? Ya. Lebih dari itu kan tidak kuat kadang ya. Memang 2 gelas saja bagi beberapa orang itu tapi sesuai kapasitas masing-masing orang kali ya dokternya. Iya, jadi anehnya ya, makin tua orang tidak suka minum air. Aneh dok? Iya, iya. Mengapa? Iya dok. Nggak ada rasa haus ya. Iya, karena pusat rasa haus di otak sudah sudah atrofi. Jadi dia tidak peka lagi alias pekok. Maka kalau ada orang tua disuruh minum, jangan menunggu dia mau minum. Harus minum, karena daun-daun kalau tidak disirami dia akan layu. Kalau layu akhirnya mati. Jadi proses kematian karena hilangnya air dari tubuh. Oke? Jadi orang menua itu airnya berkurang. Itu sudah aturan Tuhan. Supaya apa? SK-nya bisa dibuat darmo. Wayai. Iya, wayai. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Silakan, ada lagi yang bertanya, teman-teman? Lalu bertanya Ustaz di Sriwedari. Silakan, ada lagi yang bertanya mengenai pokok air tadi. Bertanya aja takut. Gimana? Saya ini seekor manusia biasa kok. Kadang-kala saya juga salah. Saya itu manusia. Yang betul kan Tuhan. Hanya saya rajin baca, Anda tidak, ya itu aja. Maka hidup saling tukar-menukar informasi. Li ta'arofu katanya, saling mengarifkan. Ya enggak? Empowering each other, memberdayakan satu dengan yang lain. Tawaso dan ta'awanu tanpa ta'arofu ya percuma. Percuma. Ini lagunya dangdut. Ya. Oke. Berarti dok, kalau misalnya kan kalau orang sekarang di rumah sakit kan langkah pertamanya kan langsung pasang infus ya untuk menunjukkan bahwa air itu penting sekali untuk proses-prosesnya ya. Tapi keluarganya nggak diberitahu bagaimana caranya masang infus. Kenapa? Ya nggak ngerti karena itu kan ilmu kedokteran nggak boleh.
Nggak boleh pegang stetoskop, nggak boleh begini. Wong untuk kesehatan nggak boleh. Aneh loh. Hmm. Takut kehilangan jabatan lo gimana? Bagi saya orang menyuntik itu perlu diajari enggak? Perlu enggak? Saya tanya perlu enggak diajari nyuntik? Ya perlu, Ya tapi kan harus perlu. Habis nyuntik hewan barang kan nggak bisa. Kalau nyuntik insulin kalau nggak diajarin gimana? iya. Jadi ya Tapi, tidak. Yang bisa menyuntik hanya dokter gendeng pamungkas. tapi kan harus sekolah dulu itu, dokter. Ya maka yang sekolah itu ngajari yang tidak sekolah. Kan kalau semuanya sekolah biayanya dari mana? Sudah diciptakan ada orang yang ngerti, ada yang paham, ada yang berilmu. Bahwa kerjalah tawanu tawasau taroku pada orang yang tidak tahu. Seperti seminar ini kan maksud saya kan hanya karena saya sudah tua gitu loh, maka saya ingin menyebarluaskan Berbagi. itu aja. Iya. Semoga bermanfaat karena tidak semua orang yang mendengarkan saya juga paham. Karena saya kan dokter gemblung. Enggak lah dokter. Alhamdulillah dokter Safik itu bersedia berbagi ilmu. Ya, Ilmunya sangat-sangat bermanfaat. ya. Bisa memperbaiki. Yang penting kan saya tidak menjual-belikan ilmu karena ilmu itu milik siapa? Milik Tuhan. Iya. Ya enggak? Iya dokter. Orang mereka juga bilang, bagaimana saya menjelaskan nama-nama itu? Wah itu kan, aku tidak pernah dikasih ilmu itu, ya enggak? Iya dokter. Ilmu bermanfaat itu kan salah satunya yang mengalirkan pahala di saat kita sudah Iya, tua. maka kalau menyebarkan ilmu harus dengan belas kasih. Iya. Jangan kalau punya ilmu dikantongi saja, diperjualbelikan pakai seminar. Sekian. Tapi orang yang datang tidak paham, kan namanya dosa. Aku takut dosa, begitu saja. Iya. Jadi senyumlah pada orang yang tidak mengerti. Kalau ada orang satu tidak mengerti menjadi mengerti, waduh bagi saya itu biayanya bermiliar-miliar. Saya senang kalau ada. Ya, kalau jadi kalau begitu dehidrasi justru keadaan yang berbahaya ya, banyak orang menyepelekan hal tersebut ya dokter ya. Jangan pakai nama penyakit lah, pokoknya kalau kurang air ya dikasih air, betul enggak? Entah itu gastroenteritis, penyebabnya apa saja, enggak ada perlu. Yang penting kalau ada dehidrasi segera pasang infus, ya enggak, berpacu dalam melodi. Kalau kalah cepat bisa darmo. Maka kalau anak kecil dehidrasi cepat-cepat dibawa ke rumah sakit untuk dipasang infus. Cuma yang bisa masang infus harus perawat, itu yang saya tidak. Harusnya kalau semua ibu rumah tangga diajarin bagaimana how to merawat orang tua, merawat anak-anaknya, kan menyehatkan, betul nggak? Ya, ilmu itu tidak harus diperjualkan melalui sekolah. Ya, ilmu pendidikan yang paling utama adalah pendidikan di rumah. Saya itu heran mengapa semuanya dipersulit sendiri. Manusia mempersulit sendiri. Yang gampang jadikan sulit. Contohnya, dulu peduli amat, sekarang jadi amat peduli. Nah, jadi peduli amat. Ya. Padahal termasuk infus, termasuk hal yang keterampilan yang sebenarnya bermanfaat sekali ya. Ya, kalau masyarakat kita ajari namanya rehydration center, maka kalau ada muntaber itu masyarakat bisa membantu. Kan tidak semuanya harus perawat, kasihan perawat. Ngayai wong pirang-pirang, ya enggak? Jadi mencerdaskan kehidupan berbangsa itu sangat penting. Jangan pakai terlalu banyak aturan, banyak uang begini, uang sekian. Ilmu diperjualbelikan, dosa. Jadi kalau member OT ada memahami sesuatu, tolong kasihkan kepada orang yang tidak tahu. Itu namanya sedekah. Sedekah itu pahalanya besar. Iya, dokter. Nah, tolong hatinya yang lembut. Kata Florence Nightingale katanya, TLC, Tender Loving Care.
Perawatan yang penuh cinta kasih dan lembut, kayak ibu membasuh anaknya, ya enggak? Selembut sutra. Itulah cinta yang, ya cinta yang paling penting itu, bukan cinta yang ada di luaran itu, yang sinetron itu, cintanya cinta global. Iya. Ya, teman-teman silakan, masih ada sedikit waktu lagi untuk bertanya. Silakan. Mau Masih malu ada bertanya sedikit. kok, suruh tanya. Ya, mungkin dipancing dulu, dokter. Kalau dipancing kan sakit, ikan dipancing aja menangis kok. Iya. Ya, oke. Zoom ini tidak kelihatan orangnya, hanya tulisan kok. Bagaimana saya berkomunikasi? Namanya berkomunikasi selama ini bukan silaturahmi ini. Ini mau mendengar kayak ngomong wae. Uri, Anda tahu saya nggak tahu Anda. Namanya Uri. Itu salah satu dosa besar itu. Ya, masa Ya. saya nggak boleh lihat wajah Anda buatan Tuhan nggak boleh. Bu Ayu ya ora ketok. Kelihatan, dokter. Iya, wajahnya ora ketok. Nah, kondisi ini. Iya, sehat dokter. Nah, kalau saya lihat kamu kayak gitu, kan saya senang. Energinya saya sambil membaca, energinya Bu Ayu baik. Alhamdulillah. Auranya saya bisa melihat. Kalau ketutupan tulisan kan saya nggak bisa aura. Itu namanya siapa itu? Lenovo balang jeneng kok Lenovo kayak compact kayak komputer. Namanya yang di orang tua siapa? Tolong ya. Nama itu sangat-sangat penting. Ibu memberi nama karena berdoa supaya dengan namanya terlaksana. Betul tidak? Iya. Ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Oke, mana nih Ali Damayanti mana itu? Wajahnya kelihatan. Tidak. Dia bisa juga mendengarkan sambil tiduran. Oke, nggak apa-apa. Malu. Mau cari ilmu kok tiduran. Sambil ya itu niatmu biar innamal amalu binniyah. Kalau niatnya hendak ya Allah tambahkan ilmu dan tambahkan pemahaman, itu doanya akan diterima, ya enggak? Iya. Jadi saya tidak rugi lah, tidak khusrin. Waktu saya memberikan ternyata situ malah ngorok. Tapi iya. Rugi lah dokter. Yang dapat yang membalas yang dari atas dok. Yang iya, tahu yang persis. Justru yang atas itu tahu itu. Iya betul. Ngomong pelah dulu. Iya. Oke. Sambil goreng ya orang apa? Angga aku dikira gorengan nih. Ya. Yang ini satu lagi yang kalau outi itu harus dibikin dengan air, lebih baik dibikin dengan air yang RO. Nah, kalau RO itu yang logamnya rendah atau gimana ya dokter? Apa mengganggu dari zat apa? Aku bicara itu. Itu tanya Pak Radit. Oh, tanya aku Pak tidak Radit. berani bicara itu karena RO adalah sangat nomor 1 di dunia OT. Jadi saya nggak berani ngomong. Nanti saya dikeluarin nanti. Pak Radit. Ya. Zat mungkin, apa yang mengikat? Mungkin topiknya lain kali itu dibahas, Bu. Ayo ya. Oke. Baik, ini sayang waktunya sudah terbatas, teman-teman. Sudah habis waktu kita untuk acara seminar hari ini. Terima kasih sudah bisa ikut. Dengan terpaksa kita harus sudahi karena waktunya sudah terbatas. Terima kasih Dr. Syafiq untuk paparannya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya yang luar biasa. Semoga tambah ilmunya, tambah amalnya, tambah sedekahnya, hebat OT-nya untuk kesehatan. Oke. Amin ya. Amin. Oke, baik ya. Teman-teman juga terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan tutup acara kita di hitungan yang ke-5. Kita mundur, kita akan tutup ya acara hari ini. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kembali.